Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Ini Family. Bagaimana kabarnya ibu sekalian? Sehat? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada 1000 sekian subscriber yang telah mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa lebih berkembang, sehingga saya juga lebih semangat untuk bikin video yang insya Allah informatif, edukatif, dan bermanfaat. Nah, ini setelah lebaran ya, liburan udah selesai karena besok Senin udah masuk. Terus kemudian THR juga udah habis ya kan, karena udah dipakai buat mudik, buat jajan, buat ngasih angpau ke anak-anak. Terus kemudian sudah waktunya balik kerja lagi. Dan gimana? Anak-anak udah pada sakit atau masih sehat atau gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat, tetap ceria, aktif, dan ini ya selalu bersemangat untuk beraktivitas. Di kesempatan kali ini saya mau bicara tentang anak-anak yang rentan sekali terkena penyakit. Ada beberapa penyakit tertentu yang memang langganan ya, istilahnya langganan diderita oleh anak-anak ketika musim pasca lebaran. Jadi gini, ketika kita mudik lebaran, perjalanan yang panjang, kemudian melelahkan, belum nanti ketika sudah sampai di tujuan tempat kampung halaman, itu anak-anak masih beraktivitas, misalnya kayak diajak pergi-pergi ke saudara, silaturahmi ke tetangga, dan lain sebagainya. Apalagi perjalanan pulangnya juga memakan waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan anak menjadi mudah lelah. Nah, kelelahan ini memicu sistem imun anak menjadi turun, dan ketika turun anak akan mudah terkena penyakitnya, karena kita tahu kondisi fisik anak itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa mungkin bisa ya mentolerir rasa sakit atau mentolerir rasa lelah, berbeda dengan anak-anak yang mereka akan terus aktif bergerak sehingga menyebabkan dia mudah lelah. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak itu menjadi mudah sakit. Selain tadi yang pertama adalah kelelahan, yang kedua pola makannya tidak teratur, terus kemudian istirahatnya tidak teratur. Itu yang ketiga ya, jadi pola makan tidak teratur. Tidak teratur itu dalam artian menu seadanya, kemudian kurang terjamin kebersihannya. Kemudian anak juga suka makan apapun yang dimakan, misalnya kayak dikasih coklat anak mau makan, kasih wafer anak mau makan, kasih jelly, kasih permen, semuanya dimakan sama anak, karena memang pada dasarnya anak-anak memang suka yang manis, suka yang berwarna, dan suka yang pokoknya anak-anak suka lah makanan yang seperti itu. Jadi selain pola makan utama yang tidak terjaga, anak kecil juga istilahnya mereka lebih suka makan makanan yang disuguhkan di depan mata mereka. Kemudian minumannya pun seperti itu juga, suka minum minuman yang berasa, yang manis, yang dingin, itu apalagi kalau makanan dan minuman itu dijualnya bebas di pinggir jalan, yang dia rawan terkontaminasi oleh mikroba, yang rawan terkontaminasi oleh penyakit dan kotoran yang lain. Nah, itu akan menyebabkan anak menjadi mudah sakit. Yang ketiga, istirahat anak menjadi tidak teratur juga. Yang seharusnya anak tidur siang, misalnya dia menjadi tidak tidur siang, atau itu tidur siangnya molor karena aktivitasnya bertambah, karena lingkungannya baru, teman-temannya baru, banyak saudara, ramai, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan pola tidur dan istirahat anak menjadi tidak kondusif. Nah, setelah dia kelelahan, kemudian istirahatnya tidak terjaga, makanannya tidak teratur dan tidak terkontrol, ini otomatis menyebabkan sistem imun anak menjadi turun. Ketika turun, anak menjadi rawan atau gampang sakit. Nah, penyakit apa saja sih yang sering ditemukan ketika musim libur lebaran tiba? Yang pertama, diare. Kenapa diare? Ya itu tadi, makanannya yang dimakan macam-macam, bisa masuk mulut, makanan manis, makanan yang terkontaminasi, mungkin makanan yang dibuat dengan cara tidak bersih, makanan jalanan, dan lain sebagainya. Pokoknya makanan yang gak higienis, yang mungkin kurang mateng, atau cara masaknya yang kurang benar, akhirnya menyebabkan sistem pencernaan anak terganggu dan dibuktikan dengan diare. Anak kalau sudah diare, dia jadi rewel karena perutnya mules, mungkin mual, nafsu makan turun, akhirnya dia nggak nyaman tidur, dan itu justru malah menyebabkan berat badan anak juga justru akan turun drastis. Nah, ini kita harus mewaspadai ini. Kalau anak sudah diare, udah cepet-cepet bawa ke dokter. Nah, ciri diare adalah kotoran bayi itu encer, tidak ada padatan sama sekali, mungkin berlendir atau nggak bisa yang berdarah, bahkan ada yang sampai disertai yang berdarah itu tadi berdarah, berlendir,
pokoknya lebih kalau BAB-nya dalam sehari lebih dari 3 kali, wah itu udah diare, dan itu harus segera dibawa ke dokter karena khawatirnya anak dehidrasi dan malah memicu penyakit lain yang lebih serius. Nah, anak saya pun diare waktu kemarin pulang dari mudik ya. Jadi kita ke Surabaya, kemudian ke Pati, pulang 4 hari kemudian ke Surabaya, besoknya diare. Kasih apa? Kalau saya sendiri lebih ke nggak kasih obat ya, tapi kasih Lactobi atau kayak gitu LBO. Itu silakan searching, di mana-mana ada banyak. Dan kebanyakan kayak dokter atau kayak gitu apoteker ngasih sarannya Lactobi atau LBO itu karena isinya adalah bakteri asam laktat yang dia memang memicu untuk agar saluran cerna anak menjadi lebih sehat dan sistem imunnya menjadi lebih kuat gitu. Terus kemudian yang kedua, penyakit yang lebih sering muncul adalah infeksi ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Jadi tandanya mungkin pilek, batuk, mungkin sesak nafas, ada yang alergi apa, kemudian sesak nafas, itu ada banyak sekali. Dan anak saya pun mengalami itu, jadi dia batuk pilek. Itu karena yang pasti dia makan jajanannya yang nggak dalam pengawasan orang tua ya. Anak kan kemana-mana sama saudara, sama temennya gitu, jadi nggak selalu dalam pengawasan saya. Jadi kalau misalnya ada ibunya ya mau dikasih permen atau mau dikasih jelly, saya lihat pasti oh jangan, dia nggak makan jelly, nggak makan permen gitu. Setidaknya ada himbauan dari kita untuk tidak makan. Tapi kalau dia di luar pengawasan, otomatis anak akan dengan sesukanya, semaunya mengambil yang dia mau. Nah, itu bisa menyebabkan anak batuk pilek. Kalau anak sudah batuk pilek, nafsu makannya turun, istirahatnya terganggu, jadi dia makin rewel dong. Nah, untuk mengantisipasinya adalah upayakan untuk mengontrol apa yang dimakan anak, itu penting ya, karena memang ketika kelelahan sistem imun anak rendah, dia akan rawan terkena batuk pilek gitu. Jadi, nah kalau sudah batuk pilek gimana? Kalau saya sih selama ini untuk biar dia stabil kesehatannya mungkin dikasih madu. Jadi memang apalagi bayi saya juga masih minum ASI, otomatis itu menjadi sumber kekuatan terbesar dia untuk bisa tetap sehat gitu. Dan yang ketiga, penyakit yang sering muncul itu adalah demam tifus. Demam tifus itu disebabkan oleh bakteri ya, makan makanan yang tercemar bakteri misalnya, atau minuman yang tercemar bakteri. Nama bakteri yang paling hits adalah Salmonella typhusa. Jadi itu salah satu bakteri yang penyebab tipes ya. Gejalanya adalah anak jadi demam, terus kemudian mungkin diare, muntah, mual dan lain sebagainya. Jadi itu anak harus benar-benar diawasi makanannya, karena ketika dia sudah makan makanan yang tercemar oleh Salmonella typhusa ini tadi, dia akan terkena tipes ditandai dengan demam yang cukup lama yang menyebabkan anak jadi rewel. Nah, saran agar anak kita ya terhindar dari ketiga macam penyakit tadi, yang pertama adalah sering-sering cuci tangan. Ini untuk menghindari penularan yang lebih tersebar luas ya. Jadi anak diajari untuk cuci tangan sering mungkin. Yang kedua, bawa makanan sendiri yang lebih sehat. Setidaknya kita kalau mau ngasih makan anak, lihat dulu apakah makanannya bersih, apakah makanannya sehat, sehingga anak menjadi lebih terkontrol makanannya. Dan yang ketiga, pastikan istirahat anak cukup. Jadi kalau memang lingkungan baru itu membuat anak menjadi susah tidur, susah istirahat, setidaknya kita ciptakan lingkungan yang kondusif agar anak itu bisa tetap bisa istirahat. Karena dengan istirahat yang cukup, pola makan yang teratur, anak bisa menjadi kuat melawan penyakit yang ada di sekelilingnya. Terus kemudian yang selanjutnya ya, yang keempat ya, biarkan anak-anak itu di rumah aja. Maksudnya meskipun kita mudik ya, misalnya dari sini ke Pati gitu, ya biarkan anak itu di rumah sampai benar-benar fit. Jangan kalau anak masih batuk pilek, masih diare, malah diajak keliling kemana-mana. Nah itu malah memperburuk keadaannya. Dan yang pasti, kalau bisa hindari anak untuk makan makanan yang sembarangan. Misalnya dikasih saudara, jajan, itu kalau bisa stop aja, biarin deh. Orang-orang bilang, ih jadi ibu protektif banget, jadi ibu ini banget. Ya kalau anak yang sakit kita kan yang repot, bukan mereka gitu. Dan yang selanjutnya apa ya? Yang kelima ya. Biasanya anak kecil kan dikasih tuh uang THR dari saudara, dari tetangga. Nah, uang itu bisa jadi benda yang menyebarluaskan penyakit. Jadi upayakan anak seminimal mungkin memegang uang, sehingga
dia menjadi, setidaknya dia lebih higienis, lebih bersih, dan tidak menjadi faktor penularan penyakit. Itu aja tips dari saya, semoga bermanfaat. Semoga anak-anaknya pada sehat, kemudian semoga pada ini ya aktif, ceria, semangat, dan bisa beraktivitas sesuai dengan yang diinginkan oleh anak. Begitu, jadi tumbuh kembangnya menjadi optimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.